audio hari ini? Dahsyat, Ajaib, luar biasa baiknya. Yes, yes, yes. Kalau kita mau berdoa dulu ya. Sebelum kita memulai ibadah, kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, kita mau katakan kalau kita cinta sama Tuhan Yesus. Kita nyanyikan pujian ini yang gak tahu lagunya. Adik-adik bisa lihat di layar ya. aku tahu. Yo. Sungguh aku cinta Yesus.
mulutnya. Yang bawa tangannya semua di bawah ya tangannya ya. Bawah. Tangannya di bawah, mulutnya di bawah. Ada yang ketinggalan nggak? Siapa tahu matanya lupa di bawah, telinganya, aduh kakak aku lupa di bawah telinganya kak. Di bawah. Oh di bawah semua ya. Oh, kita nyanyi lagi yuk. Main-main. Udah tahu semua anggota tubuh kita harus digunakan dengan baik. Makanya hati-hati ayo boleh duduk yuk. Kita siapkan persembahannya. Berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Persembahannya ya. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sebentar kami ingin memberikan persembahan, kiranya tangan-tangan yang beri dapat menjadi berkat bagi semua orang dan sebenarnya dapat menjadi memperluas kerajaan-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yang baik, berikan sikap yang terbaik. Ayo, sungguh-sungguh kita mau katakan, ku buka hatiku.
hati Tuhan Yesus, agar Tuhan firman yang disampaikan Tuhan tidak kembali dengan sia-sia Tuhan. Mereka dapat mendengar Tuhan, dapat melakukannya Tuhan dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan juga memberkati Tuhan kakak yang akan sharing firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami, berkati tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siapa di sini yang siap dengar firman Tuhan? Saya. Teng teng teng, buka telingamu, teng 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 teng. Siapa di sini yang tahu kakak kira-kira bawa apa ya? Teng teng teng. Bawa apa ini kakak? Surat. Surat. Kakak bawa berapa? 2 kertas. 2. Ya. Yang pertama adalah hari ini kita mau belajar yang namanya siapa di sini anak terang? Saya. Gembala kita sudah mendapat pesan dari Tuhan, kita harus bangkit jadi terang. Jadi apa adik-adik? Jadi terang. Nah, oke. Sekarang kalau jadi terang itu harus, kalau terang harus apa ini? Ini kertas apa adik-adik? Kertas. Iya, kertasnya ada isinya nggak? Kertas pohon. Bersih nggak? Kertas. Bersih nggak? Bersih. Bersih, tandanya putih, bersih, suci. Anak yang mau jadi terang harus kudus. Harus apa? Kudus. Harus apa adik-adik? Kudus. Iya, siapa di sini yang tahu arti kudus? Kudus artinya apa? Bersih, suci, dipisahkan. Dia apa? Dia apa? Dipisahkan. Dipisahkan. Sama-sama katakan, dipisahkan. Kenapa? Karena Tuhan mau pakai kita untuk jadi apa? Terang. Ingat ya, kita harus jadi terang. Tahun 2024 kita harus ada menjadi anak-anak terang. Kalau terang gelap apa enggak? Terang. Terang, bersih seperti ini. Nah, berikutnya kakak bawa lagi. Tereng teng teng. Ini adalah bukan anak terang, tapi anak kotor. Kenapa bisa kotor? Karena ada nodanya. Karena ada tulisan. Berarti ini dipisahkan nggak? Enggak. Kalau kudus itu dipisahkan. Jadi suci. Ini adalah contoh anak-anak yang bukan menjadi anak terang. Kenapa? Karena hidupnya kotor. Hidupnya suka-suka. Kalau ibadah bohong-bohong. Kalau ibadah main-main. Nggak pernah menghormati Tuhan. Tuhan ajarkan kita, kalau mau jadi terang harus kudus. Sama-sama katakan, kalau mau jadi terang harus kudus. Biar Tuhan bisa pakai kita. Di Yerusalem waktu itu ada bait Allah. Bait Allah itu apa adik-adik? Gereja, kayak kita nih, gereja. Namanya bait Allah. Tapi sekarang kita enak, kesini bisa naik mobil, bisa naik angkot, bisa naik ojek. Tapi waktu Tuhan, zaman Tuhan itu jalan kaki. Orang dari mana-mana beribadah. Kebetulan hari itu di Yerusalem ada ibadah. Ibadahnya apa? Memperingati kebetulan hari Paskah. Apa adik-adik? Paskah. Jadi waktu itu kalian kesini datang bawa duit kan? Ada yang bawa kambing? Ada yang bawa ayam? Ada yang bawa burung? Semua bawanya duit. Zaman dulu, zaman Yesus ada, itu mereka yang datang bawa persembahan itu harus binatang. Kambing. Terus apa lagi? Burung. Untuk apa? Mempersembahkan kepada kepada siapa? Tuhan. Kepada Tuhan. Nah, waktu Tuhan Yesus datang ke Yerusalem, Tuhan Yesus lihat terang-terang, ini rumah Tuhan atau pasar ya? Ada yang main game, ada yang minum terus, ada yang cubitin temennya, ada yang cubitin adiknya, kira-kira begitu. Kalau zaman sekarang, zaman dulu ada yang jualan kambing, ada yang jualan merpati. Kenapa? Mereka harus datang ke Tuhan itu bawa persembahan. Persembahannya apa? Dari jauh-jauh loh adik-adik mereka ke gereja. Mereka ke Yerusalem ngapain? Mempersembahkan dengan binatang, dengan apa? Waktu Tuhan lihat, ini gereja apa? Pasar. Tiba-tiba Tuhan marah. Kenapa Tuhan marah? Karena firman-Nya berkata di Matius, katakan apa? Rumah Tuhan adalah rumah doa, bukan rumah jualan. Waktu kalian datang ke gereja itu mau ngobrol, mau main-main.
Tuhan marah loh. Waktu Yesus di Yerusalem ada tukang jualan, bukan marah sama tukang jualan, bukan. Tapi mereka tidak menghormati rumah tuh. Mereka tidak menghormati rumah Tuhan. Mereka nggak menghormati nih bait Allah. Tempatnya apa? Bukan tempatnya dagang, tapi tempatnya untuk orang beribadah, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan marah apa yang terjadi? Semua dibalikin. Weh, tukang kambing diusir, tukang merpati diusir. Terus ada yang nuker duit adik-adik. Ada yang dibilang penukar uang. Kok dijorokin? Penukar uang kenapa? Iya, dibuang karena apa? Tuhan marah. Begitu juga Tuhan bisa marah sama kita. Kalau waktu kita ibadah kita main-main, waktu kita datang ke rumah Tuhan kita bukan mempersembahkan yang terbaik, tapi kalian apa? Bodoh amat deh. Kalian tahu nggak besok mati? Masuk mana? Atau hari ini mati masuk mana? Neraka. Iya. Tempatnya adalah di neraka. Kenapa? Tuhan Yesus bilang apa? Rumahku akan disebut rumah rumah apa? Doa. Jadi harus Kuat. kudus. Kudus. Kudus artinya bersih, suci. Jadi waktu adik-adik nih datang ke tempat ibadah, waktu adik-adik datang ke gereja ini, adik-adik bukannya tujuannya mau leha-leha, mau ngantuk-ngantuk, bukan. Tapi tujuannya adalah untuk beribadah. Hebat. Beribadah. Jadi dengar, waktu Tuhan marah semua dibalik-balikan. Tuhan bukan marah sama tukang jualannya, tapi dibalik tukang jualan itu, dengar, ada imam-imam pun ikutan ngambil untung. Ya lu jualan kambing ya, ntar kalau lu laku 8 juta, gue dikasih ya 1 juta. Tuhan marah nggak? Marah. Kenapa? Tempat itu bukan tempat untuk apa? Sarang penyamun dibilangnya. Kalau sarang penyamun apa? Kalian tahu nggak sarang penyamun? Nanti cari di Google, sarang penyamun. Tempat bukan tempat yang baik, bukan tempat yang buat Tuhan bertahta. Waktu kita datang ke gereja, adik-adik nih kecil-kecil nih, adik-adik juga sudah membuat Tuhan bisa marah loh. Waktu kalian dengar firman Tuhan, waktu kalian nyembah Tuhan, gak ada nyanyi nih, ngobrol aja, malah ada yang bisu, gak bawa mulutnya, gak ada suaranya. Jadi dengar, siapa di sini menjadi terang? Semua menjadi terang harus kudus, karena sama Tuhan Yesus marah. Siapa yang mau dimarahin Tuhan Yesus? Ada? Makanya sungguh-sungguh datang ke gereja. Jadikan gereja itu tempat rumah doa, bukannya tempat bermain, bukannya tempat untuk leha-leha, apalagi tidur-tiduran. Aduh Kak, tulangnya ketinggalan di rumah Kak, atau matanya ketinggalan Kak, mulutnya ketinggalan Kak, nggak bisa memuji Tuhan. Jangan buat Tuhan Yesus menjadi tapi ayo sama-sama kita mau jadi apa tadi? Seperti yang Kakak bilang, kudus, bersih. Lalu Tuhan bisa pakai kita jadi terang. Jadi apa? Jadi terang. Kalau terang ada nggak yang ditaruhnya di dalam lemari? Lampu ditaruh di dalam lemari. Ada nggak? Ada. Nyala? Ada? Nggak ada. Mana ada lampu nyala ditaruh di lemari? Nggak kelihatan. Ada Lemari es. Oh iya ada juga ya di kulkas itu mah. Tapi ada nggak lampu yang kita udah nyala, lampunya kita taruh di lemari? Ada. Nggak ada. Nggak ada. Iya karena apa? Ada. Nih lampu ditaruhnya begini biar Kalista kelihatan cantiknya, ada Yosef kelihatan gantengnya, Rafael kelihatan gantengnya, kakak-kakak kelihatan cantik sama gantengnya. Jadi dengar, ayo sama-sama semua jangan main-main lagi. Jangan hidup kotor. Hidup kotor apa? Tinggalnya di mana? Di neraka. Kan dibilang Tuhan sudah apa? Disalibkan. Iya, karena apa? Karena kita nggak perlu lagi bawa kambing, domba, disembelih, persembahan kepada Tuhan. Kita sudah digantikan semuanya dengan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Jadi waktu kita sudah ditebus harus hidupnya sungguh-sungguh, hidupnya kudus. Adik-adik ayo, kakak juga mau hidup kudus, adik-adik juga mau hidup bersih, hidup kudus agar Tuhan bisa pakai kita. Jangan di sekolah minggu biasa-biasa aja. Kakak kemarin lihat ada anak sekolah minggu yang bisa khotbah loh adik-adik. Wah, dia bisa hafal firman Tuhan dibuka di Matius 21 ya. Firman Tuhan Yesus datang dari ke Yerusalem untuk beribadah. Mereka hebat loh. Adik-adik mau nggak dipakai Tuhan? Bukan cuma aduh kan masih kecil, aku kagak ngerti. Tidak. Kalau kita mau pasti kita bisa. Ayo bangkit jadi terang. Ayo berdiri. Siapa yang mau jadi terang? Ayo berdiri.
Wih. Siap jadi terang? Siap. Iya, hidup sungguh. Ayo tutup matamu rapat-rapat. Ayo berdoa sama Tuhan. Jadikan kami anak Tuhan yang manis. Jadikan kami anak Tuhan yang kudus. Sehingga kami boleh Tuhan bangkit jadi terang. Kami boleh dipisahkan dari segala dosa, kenakalan, kebohongan, segala ketidaksopanan kami di dalam rumah Tuhan, segala ketidakbaikan kami waktu kami beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mampukan setiap kami, bahkan anak-anak kami Tuhan. Jamah lawat mereka agar mereka mengerti waktu mereka datang kepada Tuhan, waktu mereka datang beribadah, mereka menghususkan dirinya untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, sehingga Engkau disenangkan, Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Ampuni segala dosa, ampuni segala kesalahan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mau menjadikan rumah ini, bait Allahmu adalah rumah doamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Tuhan kami sudah mendengar firman Tuhan, terus Tuhan memateraikan di dalam hidup setiap kami. Terima kasih juga untuk siang ini kami mau berdoa untuk negeri kami Indonesia, untuk kota kami Jakarta, untuk Tuhan bangsa kami Indonesia. Engkau memberkati presiden kami, wakil, menteri yang ada, aparat tinggi negara, militer, sipil, bahkan seluruh Tuhan. Oh Tuhan, pemimpin-pemimpin bangsa kami dari daerah hingga pusat. Berkati juga Tuhan, roh takut akan Kau boleh ada, bahkan berkati juga gembala-gembala kami. Untuk Tuhan, Kau berkati Tuhan gembala kami Pak Niko, Kau berkati ketiga wakilnya, berkati Pak Weliar, Ibu Maulin, berkati Pak Hiska Mintarjo, Ibu Lingling, bahkan Pak Freddy dengan Ibu Liana, dan keluarga besar hamba-hamba-Mu. Tutup buku semua dengan kuasa darah-Mu, bahkan pengurapan Tuhan turun, pesan Tuhan disampaikan lewat hamba-hamba-Mu. Tuhan pakai setiap mereka, beri kesehatan yang sempurna, bahkan berkati juga anak-anak-Mu yang hadir hari ini, berkati dengan berkat damai sejahtera sukacita Allah. Keluarga anak-anak-Mu pun diberkati, dijamah setiap kami, untuk kami boleh menjadi anak-anak terang. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami juga akan berpisah, sebelumnya kami akan Kids for Jesus. Tuhan menyertai, mengurapi, bahkan hadirat Tuhan tetap ada atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pulang kami juga diberkati, dijaga, dilindungi kendaraan apapun yang kami tumpangi, disucikan, dikuduskan dengan darah Yesus. Bahkan adik-adik mari yang siap pulang menerima berkat Tuhan, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Mari adik-adik pulang dengan berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus, pertolongan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai nanti Tuhan datang jemput kita masuk dalam kerajaan surga dan hidup selama-lamanya. Mari adik-adik yang terima berkat, berkata amin. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini di Matius 21 ayat 13. Bunyinya, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Ayo adik-adik kita hafalin ya. Terus adik-adik, kakak mau kasih pengumuman. Setiap minggu kita ibadah di Hotel Millennium ini, di lantai 2. Kita ada ibadah 2 kali. Yang pertama adalah jam 8, yang kedua adalah jam 10. Mulai bulan Februari, dan jam ibadah pertama setelah selesai kita akan mengadakan Kids for Jesus. Banyak pertanyaan, banyak hadiah, banyak segala-gala di dalamnya. Nanti kita bisa sharing-sharing, bisa ngobrol-ngobrol, bisa bermain-main. Yuk adik-adik datang ya di Kids for Jesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, dicari pasukan Kristus. 1. Mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. 2. Mau melayani dan mau dipakai Tuhan Yesus. 3. Mau selalu dipenuhi Roh Kudus. 4. Mau berbuat baik dan benar. 5. Mau melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Yuk kita sama-sama perkatakan, ya, aku generasi Yeremia, kamu generasi Yeremia. Kita semua generasi Yeremia. Kita jadi generasi Yeremia. God bless you.